Baik, kita akan melanjutkan yaitu pembahasan untuk tata nama non-logam sama non-logam. Untuk tata nama non-logam sama non-logam di sini template namanya adalah yang pertama kita tulis dulu nama indeks plus nama non-logam yang pertama. Kemudian indeks lagi dan nama non-logam yang kedua. Kemudian diberi imbuhan ide. Gini, jadi yang namanya indeks itu adalah imbuhan atau prefix atau awalannya, yang mana untuk nomor 1 indeks tersebut adalah mono, terus 2 itu di, kemudian 3 tri, tetra, penta, heksa, hepta, okta, nona, deka. Yang mana untuk khusus untuk mono ini ada beberapa ketentuan khusus. Kalau misalkan dia berada di depan, kalau berada di depan berarti tidak dipakai. Untuk unsur depan atau untuk unsur yang pertama, untuk unsur depan tidak berlaku. Misalkan untuk senyawa CO. CO di sini berarti C-nya kan jumlahnya 1, O jumlahnya 1. Secara aturan yang tadi, indeks nama non-logam, kemudian indeks nama non-logam imbuhan ide, berarti harusnya kan berarti mono, nama unsur C adalah karbon, terus jumlah O-nya adalah 1, berarti mono oksigen, tambah ide berarti monoksida. Tetapi di sini mono untuk di depan itu tidak berlaku, sehingga nama yang tepat adalah karbon monoksida. Gitu. Kemudian kita latihan soal. Di sini N2F4. Jumlah N-nya 2, berarti di imbuhannya N itu adalah unsur nitrogen, 6 itu adalah heksa, F itu adalah fluor, tambah ide berarti fluorida. CO2, C itu berarti jumlahnya 1, berarti mono, C adalah karbon, 2, indeks 2, O-nya jumlahnya 2, berarti di, oksigen tambah ide berarti oksida. Tapi kita ingat, mono untuk di depan itu tidak berlaku, sehingga nama yang tepat adalah karbon monoksida. SiF4 berarti mono tidak perlu, langsung Si namanya adalah silikon, F4 tetra imbuhannya atau indeksnya, F itu fluor tambah ide fluorida. CBr4, C-nya jumlahnya 1, berarti karbon, 4 indeks 4 adalah tetra, Br itu brom tambah ide berarti bromida. NCl3 berarti nitrogen, 3 itu tri, Cl itu klor tambah imbuhan ide berarti klorida. Kita lanjutkan untuk P2S2, berarti 2 itu indeksnya di, P itu fosfor berarti di fosfor, 3 adalah tri, S itu sulfur, berarti tambah ida sulfida. CO berarti karbon, O-nya jumlahnya 1, berarti mono, O oksigen, tambah ida berarti monoksida. NO2, N itu nitrogen, O-nya jumlahnya 2, imbuhan 2 adalah di, O itu oksigen, tambah ida berarti dioksida. SF2, S itu adalah sulfur, imbuhan 2 itu adalah di, F itu fluor, tambah ida di fluorida. PF5 berarti fosfor, P itu fosfor, 5 itu penta, F itu fluor, tambah imbuhan ida fluorida. SO2, S adalah sulfur, indeks 2 imbuhannya di, O oksigen tambah ida berarti dioksida. NO, N itu adalah nitrogen, O-nya jumlahnya 1 berarti mono, oksigen tambah ide monoksida. CCl4 berarti karbon, 4 imbuhannya adalah tetra, Cl itu adalah klor tambah imbuhan ide berarti klorida. P2F5 jumlahnya 2 berarti di,
P itu fosfor, berarti difosfor. 5 itu penta, O itu oksigen tambah ida berarti pentaoksida. Lalu kita lanjutkan untuk senyawa ion. Yang disebut dengan ion itu berarti pasti ada ion positif dan juga ion negatif. Ion positif kita sebutnya sebagai kation, ion negatif kita sebutnya sebagai anion. Ini berarti ada anion -3, -4, -2, -1. Yang plus 1 ini berarti kation karena ion positif. Ini ada beberapa nama kation dan juga nama anion. Kalau misalkan kita gabung berarti disebut sebagai senyawa ion. Contoh misalkan KCN, K sama Cn. K itu adalah kalium, Cn kita lihat dari tabel. Cn ini adalah ini ya, Cn. Namanya adalah cyanida. Ya udah, berarti kalau KCN berarti kita gabung aja kalium cyanat atau kalium cyanida juga bisa. Na2CO3, Na itu natrium, CO3 kita ambil dari tabel CO3. Nah ini CO3 namanya adalah karbonat. Berarti nama lengkapnya adalah kalium karbonat. Ini tadi berarti kalium cyanida ya. KNO3, K itu kalium, NO3 kita ambil dari tabel NO3. Ini NO3 adalah nitrat. Berarti kalau kita gabung namanya adalah kalium nitrat. Lagi, kalau misalkan NaHCO3, Na itu adalah natrium. HCO3 kita lihat dari tabel HCO3. Ini ya, hidrogen karbonat. Berarti kita tinggal tulis aja di sini. Natrium hidrogen karbonat. CaCO3 kalsium. CO3 kita ambil dari tabel. CO3 di sini namanya adalah yang ini tadi ya, sudah ya. CO3 karbonat. Berarti CaCO3 namanya adalah kalsium karbonat. Kemudian ada MgO2. Mg itu adalah magnesium. OH2. OH men berarti ya ini. Disebutnya sebagai hidroksida. Berarti kalau kita gabung namanya adalah magnesium hidroksida. Dan seterusnya. Ini ada banyak sekali latihan soalnya. Kemudian untuk senyawa asam itu dibagi menjadi dua, yaitu asam non-oksi. Maksudnya non-oksi itu berarti tidak ada oksigennya. Sama asam oksi berarti kalau asam oksi ada oksigennya. Untuk senyawa asam non-oksi, template namanya adalah asam ditambah dengan non-logam ditambah dengan imbuhan ida. Kalau yang oksi itu ada oksigennya, berarti asam sama anion. Anion ambilnya dari mana? Dari tabel yang sudah kita bahas di depan tadi. Tabel ini ya. Kita langsung contoh aja. Misalkan HF. HF namanya adalah asam. F itu adalah fluor, tambah ida berarti fluorida. HCl, Cl itu klor berarti asam klorida. Kalau HBr berarti asam, Br itu brom tambah imbuhan ida berarti bromida. HI, I itu adalah iod, kita tambahi ida berarti iodida. H2S, S itu adalah sulfur, kita tambahi ida berarti asam sulfida. Kemudian kalau HNO2, HNO2 adalah kita lihat di tabel. NO2. NO2 itu namanya kira-kira apa sih? Di sini. NO2 adalah nitrit. Berarti kalau HNO2 namanya adalah asam nitrit. HNO3 adalah asam, kita lihat di tabel lagi. NO3 itu ini, berarti namanya adalah asam nitrat. Dan seterusnya. Silakan bisa untuk dicoba. Yang terakhir adalah senyawa basa. Yang namanya senyawa basa, belakangnya itu pasti ada imbuhan hidroksida. Ini ya.
Basa bisa terdiri atas logam, logam yang biloksnya cuma satu atau logam yang biloksnya lebih dari satu. Kalau biloksnya lebih dari satu berarti langsung aja angka kurung ini kita tentukan sebagai biloksnya. Misalkan CuOH2, berarti angka 2 ini adalah biloksnya. CuO itu tembaga, berarti tembaga 2 hidroksida. Kalau logam itu logam yang berasal dari satu macam biloks, berarti biloks atau bilangan oksidasinya tidak perlu dicantumkan. Seperti NaOH. NaOH berarti natrium hidroksida saja, bukan natrium 1 hidroksida. Bukan. Kemudian kalau COOH2 berarti biloksnya perlu kita cantumkan. CO itu namanya kobalt, berarti kobalt 2 hidroksida. Yang ini berarti kobalt 3 hidroksida. Untuk kalsium sama magnesium, biloks tidak perlu dicantumkan karena dia berasal dari golongan A. Berarti namanya tidak perlu ada biloksnya. Untuk Ca itu adalah kalsium, berarti namanya tinggal kalsium hidroksida. Kalau MgOH berarti magnesium hidroksida.